Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windra Kirana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas daripada Pak Rama Wijaya dengan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Komunikasi adalah sebagai ilmu pengantar melibatkan studi tentang prinsip dasar, teori, dan konsep-konsep yang terkait dengan proses komunikasi. Ini merencanakan pemahaman tentang bagaimana informasi disampaikan, diterima, dan diproses oleh individu atau kelompok. Beberapa aspek utama dalam komunikasi sebagai ilmu pengantar melibatkan satu, proses komunikasi, memahami langkah-langkah dalam mentransmisikan ide, informasi, atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dua, media komunikasi, mempelajari berbagai saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, atau media digital. Yang ketiga, pengaruh konteks, menilai, bagaikan konteks budaya dan situasi mengaruhi interpretasi dan pemahaman pesan. Yang keempat, teori komunikasi, mempelajari berbagai teori yang menjelaskan proses komunikasi seperti teori interpersonal, teori persuasif, atau teori komunikasi massa. Komunikasi sebagai ilmu pengantar melibatkan studi tentang prinsip-prinsip dasar, teori, dan konsep-konsep yang terkait dengan proses komunikasi, mencakup pemahaman tentang bagaimana informasi disampaikan, diterima, dan diproses oleh individu atau kelompok. Beberapa aspek utama dalam komunikasi sebagai ilmu pengantar melibatkan satu, proses komunikasi, memahami langkah dalam mentransmisikan ide, informasi, atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Baiklah, yang kedua, media komunikasi, mempelajari berbagai saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, atau media digital. Dan yang ketiga adalah berpengaruh konteks, menilai bagaimana konteks budaya dan situasi mempengaruhi interpretasi dan pembahasan pesan. Dan yang keempat adalah teori komunikasi, mempelajari berbagai teori menjelaskan proses komunikasi seperti teori interper, teori persuasif, dan teori komunikasi massa. Demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Mari sama-sama kita mengampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya dapat memberikan gambaran singkat tentang 6 teori komunikasi yang diakui oleh para ahli. Yang pertama adalah teori linter yang menyatakan bahwa komunikasi terjadi dalam satu arah dari pengiriman tanpa adanya umpan balik. Dan yang kedua adalah teori interkonsional, memberikan interaksi dalam saling memori antara pengiriman dan penerima dalam proses komunikasi. Dan yang ketiga adalah teori transaksional, menggunakan komunikasi sebagai pertukaran proses antara pihak-pihak yang saling memang ahli, di mana peran pengiriman dan penerima dapat diubah. Dan yang keempat adalah teori sirkular, yaitu menyoroti komunikasi dalam bentuk lingkaran, di mana setiap pihak memiliki peran sebagai mengiring dan penerima secara bersamaan. Dan yang kelima adalah teori konstitutif, mengartikan komunikasi sebagai pembentuk realitas sosial, di mana bahasa dan tindakan menciptakan makna. Dan yang keenam adalah teori kritis,
yaitu fokus pada analisis kekuatan dan struktur sosial dalam komunikasi, menyoroti dimensi kekuasaan dan ketidakrataan. Setiap teori ini memberikan perspektif unik terhadap cara kita memahami dan menganalisis